Halo para sinefilia, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi di Acung Zaki Channel. Dan seperti biasa, di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat bikin penasaran untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Jamesy Boy yang dirilis pada tahun 2014. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Film ini diangkat dari kisah nyata, yang dimana film ini menceritakan tentang setengah perjalanan hidup seorang pria yang dihabiskan di dalam penjara. Di awal film, terlihat seorang pria yang sedang dikasih pelajaran oleh seorang petugas. Dia bernama Jamesy Boy. Dia dihukum karena ulahnya di penjara yang sudah membuat onar. Diceritakan saat beberapa tahun lalu, Jamesy yang baru saja menginjak usia remaja. Terlihat dia yang ingin masuk di sekolah baru ditemani dengan ibunya. Pihak sekolah tidak mengetahui kalau sebelumnya sempat ada kejadian di mana Jamesy dipenjara karena sudah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Bahkan Jamesy pun terbilang sering keluar masuk penjara anak. Ibunya kemudian menceritakan pengalaman pada saat Jamesy berusia 10 tahun. Dia bahkan hampir menghabisi kekasihnya sendiri dengan menggunakan pistol. Terlihat raut wajah Jamesy yang penuh dengan kekesalan. Menurutnya, dalam beberapa bulan terakhir ini, dengan berusaha untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum lagi. Yes, he has. He wants to enroll here. Pada malam hari, terlihat Jamesy yang ingin mengambil kopi di dalam kulkas. Jamesy teringat bahwa dirinya masih dalam pantauan polisi. Ditandai dengan dipasangnya alat pelacak yang berada di kaki Jamesy. Karena kopi yang dia cari tidak ada di dalam kulkas tersebut, kemudian Jamesy pun pergi ke Indomini terdekat. Di sana dia bertemu dengan dua orang remaja yang tidak dia kenal. Diketahui mereka bernama Manny dan Crystal. Ternyata dua remaja tersebut sedang melakukan aksi pencurian. Jamesy yang tidak mengetahui hal tersebut pun ikut terlibat. Lalu mereka pun berhasil membawa beberapa barang curiannya. Dan dari kejadian tersebut, Jamesy dan mereka berdua pun berteman baik. Beralih adegan, di mana Jamesy yang sudah beranjak dewasa. Terlihat dia sedang berada di dalam penjara. Di dalam penjara tersebut ada seorang tahanan baru. Dia bernama Chris. Dia terlihat masih remaja dan sangat cupu penampilannya. Dia kemudian dihampiri oleh sekelompok geng Meksiko yang diketuai oleh Guillermo. Maksud dari kedatangan mereka menghampiri Chris tidak lain yaitu ingin membuli dan menjadikan Chris sebagai sasaran dari aksi kejahatannya. Jamesy yang tidak terima melihat hal tersebut kemudian langsung mendatangi geng Guillermo dan berkata untuk tidak mengganggu anak tersebut. Guillermo yang merasa terganggu oleh kedatangan Jamesy pun berniat ingin menghajarnya. Namun petugas yang melihat hal tersebut kemudian memberikan tembakan peringatan dan memerintahkan seluruh tahanan untuk bertiarap. Lalu datanglah kepala kepolisian yang bernama Felton. Dia menghampiri dan memberi peringatan kepada Jamesy karena Jamesy hampir setiap hari membuat onar di dalam penjara tersebut. Beralih adegan, kembali memperlihatkan masa muda Jamesy. Terlihat dia bersama Manny dan Crystal berkunjung ke rumah salah satu temannya yang bernama Mary. Di dalam rumah mereka kemudian membuat pesta kecil dan berencana ingin mencuri perhiasan milik ibunya Mary. Setelah mendapatkannya, lalu mereka pun pergi ke suatu tempat. You know, it's a shame you got that thing on your ankle. 'Cause Rock would love you. Diketahui ternyata Manny dan Crystal merupakan anak buah dari mafia kejahatan yang bernama Rock. Mereka mendapatkan tugas untuk mengantar pesanan narkocuy. And I do some work for him. Making runs, shit like that. Di tempat yang berbeda, pada saat di rumah terlihat ibu Jamesy sangat marah karena pada saat membereskan kamar Jessie, dia menemukan sebuah botol minuman. Kemudian ibunya pun marah dan sangat kecewa karena dia selalu berusaha mendidik Jamesy dan adiknya sendirian tanpa seorang ayah agar menjadi anak yang baik, namun selalu gagal. Kurangnya peran ayah di dalam hidup Jamesy membuat dia menjadi sangat emosional dan sulit untuk mengontrol dirinya sendiri. Dan dari pertengkaran tersebut membuat Jamesy sangat sedih dan memotong alat pelacak yang berada di kakinya. Kembali beralih adegan, memperlihatkan Jamesy yang sudah dewasa.
Terlihat pada saat Jamesy sedang membersihkan diri. Kemudian dari belakang dia diserang dan hampir saja Jamesy terkena tusukan oleh Guillermo dan gengnya. Jamesy pun berhasil selamat, namun Chris menjadi korban yang terkena oleh tusukan tersebut. Alih-alih melindungi diri, justru Jamesy yang disalahkan oleh kepala kepolisian. Dan kemudian Jamesy dialihkan untuk masuk ke dalam sel isolasi. Kembali beralih adegan Jamesy waktu muda. Terlihat Jamesy yang mendatangi markas Rock, lalu meminta pekerjaan kepadanya untuk menjadi kurir seperti Manny dan Crystal. Secara tiba-tiba, Rock lalu menodongkan sebuah pistol ke arah Jamesy. Namun ketika melihat respon Jamesy yang biasa saja dan tidak takut sedikit pun, membuat Rock memutuskan untuk menerima Jamesy sebagai pengantar narkocul miliknya. Pada malam hari, Rock mengajak Jamesy untuk menjalankan tugasnya. Rock meminta Jamesy untuk tetap diam di dalam mobil, sementara itu Rock dan Manny masuk ke dalam rumah sasaran mereka. Jamesy yang melihat seorang petugas masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian membuat dia menyusup untuk masuk ke dalam rumah itu juga. Di dalam rumah, Jamesy melihat Rock dan Manny sedang ditodong. Melihat hal tersebut, Jamesy secara diam-diam langsung menghajar petugas itu, dan akhirnya mereka pun berhasil melarikan diri. Karena kejadian itu, lalu Jamesy diberi pujian dan hadiah oleh Rock. Bullshit. It looks like Manny. Kembali beralih adegan saat Jamesy dewasa. Saat sedang berolahraga, Jamesy melihat seorang pria yang bernama Conrad. Menurut informasi yang diketahui Jamesy, bahwa Conrad merupakan seseorang yang sangat berbahaya. Dia dapat menghabisi 2 orang sekaligus di luar penjara, sementara ada 5 anggota polisi yang berada di dalam penjara tersebut. Kemudian di dalam sel terlihat Jamesy yang sedang berusaha berkomunikasi dengan Conrad. Namun nampaknya Conrad tidak menanggapi perlakuan dari Jamesy sedikit pun. Pada saat di lapangan penjara pun, Jamesy belum menyerah untuk bisa akrab dengan Conrad. Namun lagi dan lagi, Conrad tidak begitu peduli menanggapinya dan menganggap bahwa Jamesy hanyalah pemuda usil sama seperti yang lainnya. So, I'm gonna do something about it. Oh, you think you different than these other assholes? News for you, kid. Kembali beralih adegan saat Jamesy muda. Jamesy terlihat menyukai salah satu kasir Indomie yang diketahui dia bernama Sarah. Lalu dengan cepat Crystal mencegah kedekatan mereka karena dia merasa bahwa dirinya lah yang lebih dulu menyukainya. Lalu di dalam sebuah klub malam, Jamesy yang merasa kinerjanya lebih unggul daripada Manny dan Crystal, kemudian dia meminta kepada Rock untuk menaikkan gajinya. Namun Rock tidak menyetujui kemauan dari Jamesy. Talk to you about some ideas I got. Work on the smaller jobs. We'll see. Kembali beralih adegan saat Jamesy dewasa. Terlihat ibunya Jamesy yang datang ke penjara tersebut untuk melihat keadaan Jamesy. Ibunya terus memberikan semangat kepada Jamesy dan berharap besar agar Jamesy dapat bebas lebih cepat dari penjara tersebut. Saat setelah bertemu dengan ibunya, kemudian Jamesy berusaha untuk berubah menjadi orang yang baik. Dia lalu menuangkan semua isi hatinya dalam sebuah lembaran kertas. Dan dia juga sempat membuat sebuah kata-kata untuk Conrad. Kemudian pada siang harinya, Jamesy memberikan kertas berisi tulisan kata-kata kepada Conrad. Setelah membaca tulisan dari Jamesy, lalu Conrad meminta Jamesy agar terus menulis untuk dirinya sebagai penghilang beban yang ada di pikirannya. Dan pada saat itu juga, Jamesy terus menulis kata-kata untuk Conrad. Pada suatu hari, terlihat Chris yang sudah pulih dari luka kembali berada di lapangan. Jamesy kemudian menghampiri Chris dan berkata bahwa dia akan terus menjaga Chris sampai dia bebas dari penjara tersebut. Administration would never side with an inmate against the system. Kembali beralih adegan saat Jamesy muda. Terlihat dia sedang mendapatkan tugas dari Rock untuk menagih hutang ke salah satu mafia di kota tersebut. Saat bertemu dengan mafia tersebut, mafia itu tetap tidak ingin membayar hutangnya. Lalu dengan cepat Jamesy pun langsung menodongkan pistol miliknya ke kepala mafia tersebut dan sedikit memberikan tembakan peringatan kepadanya. Bullshit. Dari suara tembakan itu membuat anak buah mafia datang dan menghajar Jamesy. Jamesy yang tidak terima akan hal itu kemudian dia langsung menghancurkan mobil mafia tersebut. Jamesy menemukan beberapa senjata di dalam mobil tersebut dan dia pun langsung membawa senjata-senjata itu pergi. Sesampainya mereka di markas, terlihat Jamesy sedang berdebat dengan Crystal. Jamesy yang merasa kesal kemudian dia pergi dan menemui Sarah. Dan di sana terlihat mereka berdua saling bertukar cerita. Setelahnya bertemu dengan Sarah,
lalu Jamesy kembali lagi ke markas. Secara tiba-tiba dia mendapat amukan dari Rock setelah Rock tahu bahwa Jamesy telah membuat masalah dengan mafia tersebut. Dan terlihat juga Rock yang sedang menodongkan pistol ke leher Jamesy karena mengetahui bahwa Jamesy juga telah mencuri senjata milik mafia itu. Dan dari kejadian tersebut akan berdampak buruk untuk bisnis mereka. That is my money in that bag. Kemudian kembali beralih adegan saat Jamesy dewasa. Terlihat Jamesy meminta kepala kepolisian untuk memindahkan Chris ke dalam sel perlindungan. Jamesy meyakini bahwa petugas yang bertugas di sana belum bisa menjaga Chris dengan baik. Mendengar perkataan dari Jamesy membuat kepala kepolisian marah karena Jamesy dianggap telah meremehkan keamanan yang sudah dia buat di dalam penjara tersebut. You think I'm an asshole because it's fun? Saat di lapangan, terlihat Guillermo yang sedang mengganggu Jamesy saat dia sedang berolahraga. Namun Jamesy tidak terpancing dan dia pun bisa menahan emosinya. I'll make sure you get your throat cut. Do something, white boy. Come on. Kembali beralih adegan saat Jamesy muda. Saat itu dia telah menemukan cinta sejatinya, yaitu Sarah. Tanpa diketahui, Sarah, wanita yang Jamesy suka, juga menyukainya secara diam-diam. Di tempat yang berbeda terlihat Chris yang mendapatkan hukuman tambahan atas kejadian yang terjadi waktu itu. Jamesy yang melihat hal tersebut pun merasa sangat kesal karena itu merupakan tindakan yang tidak adil. Kemudian Jamesy muda yang terlihat sudah berpacaran dengan Sarah dan dia pun mempunyai rencana untuk keluar dari pekerjaannya dan berhenti nakal. Namun Rock yang mendengar hal tersebut mencoba menahan Jamesy. Kemudian Rock mengatakan bahwa dirinya mempunyai pelanggan untuk menjual senjata hasil curiannya. Jamesy yang pada saat itu sedang benar-benar membutuhkan uang, lalu dia pun menyetujui pekerjaannya itu untuk yang terakhir kalinya. All right, just tonight. CD. I told you we could. Beralih adegan, terlihat kepala kepolisian yang sedang menyuruh semua tahanan untuk berbaris di lapangan. Dan di sana terlihat wajah Chris yang penuh dengan luka akibat pembulian. Tidak hanya itu, di sana terlihat Chris juga membawa sebuah tali dan siap untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian petugas pun datang dan membujuk Chris untuk tidak melakukan hal konyolnya. Jamesy yang juga melihat hal tersebut langsung lari ke arah Chris untuk mencegah hal konyolnya. Namun ada salah seorang petugas yang dengan kuat menghadang Jamesy. Dan Chris pun melanjutkan aksi konyolnya sampai akhirnya dia pun meninggoy. Calm down. Kembali beralih adegan saat Jamesy muda. Terlihat dia bersama dengan temannya sedang menunggu si pembeli senjata dan datanglah pembeli senjata itu. Namun ternyata pembeli ini tidak membawa uang. Saat mereka ingin menghabisi Jamesy, Jamesy lebih dulu berhasil menembak si pembeli senjata tersebut. Dan dari kejadian itu membuat para anggota polisi datang ke tempat tersebut. Jamesy yang melihat hal itu kemudian berhasil kabur bersama dengan temannya. Mobil kepolisian itu lalu melaju ke arah markas Rock. Sehingga Rock dan Crystal yang berada di dalam markas tersebut pun berhasil ditangkap oleh polisi. Kemudian Jamesy pun pergi menemui Sarah. Dia mengajak Sarah untuk pergi keluar kota. Sarah pun menolak ajakannya dengan alasan dia tidak bisa meninggalkan kedua orang tua dan usaha toko miliknya. Saat itu pikiran Jamesy pun berantakan sampai pada akhirnya keberadaan Jamesy pun diketahui oleh pihak kepolisian dan kemudian Jamesy dipenjara karena terlibat dalam kasus jual beli senjata tersebut. Dan diketahui itulah sebabnya mengapa Jamesy bisa ditahan di dalam penjara. Kembali beralih adegan di dalam penjara. Terlihat kepala kepolisian yang sedang mendapatkan tuntutan dari kepala komite penjara. Dia dituntut karena dianggap tidak dapat memberikan keamanan kepada Chris yang mengakibatkan Chris sampai meninggoy. Was assigned because of his history of institutional violence, correct? Yes, ma'am, I do. Sementara itu Jamesy yang akan disidang oleh kepala komite penjara. Dan saat itu di lapangan terlihat Jamesy yang hampir saja membuat onar lagi. Tetapi dia berhasil ditenangkan oleh Conrad. Pada saat sidang berlangsung, Jamesy sudah pasrah apabila dirinya harus mendapatkan hukuman tambahan. Dia pun berkata bahwa dirinya merasa harus menanggung beban atas kematian Chris. Jamesy pun percaya bahwa kesempatan untuk berubah menjadi orang baik akan selalu ada. Hingga pada akhirnya kepala komite penjara pun membebaskan Jamesy lebih cepat dari waktu masa hukumannya. Sebelum dia pergi dari penjara tersebut, dia bertemu dengan Conrad. Dan Conrad berpesan kepada Jamesy bahwa Conrad akan menghabisi Jamesy kalau dia kembali lagi ke dalam penjara tersebut. I'm gonna kill you. Saat Jamesy keluar dari penjara, dia disambut dengan senang hati oleh ibu dan adiknya.
Beberapa hari kemudian, salah satu rekan kerja Jamesy mengajak Jamesy untuk melakukan pekerjaan gelap. Namun karena Jamesy sudah berubah dan sadar bahwa pekerjaan itu tidak baik, dia pun menolaknya. Kemudian saat Jamesy berada di dalam kamarnya, dia menemukan sebuah barang pemberian dari Sarah. Lalu dia pun berniat untuk bertemu dan mengembalikan lagi barang itu kepada Sarah. Ternyata diketahui rumah Sarah sudah pindah dan toko miliknya pun sudah lama ditutup. Jamesy pun kemudian mencari informasi keberadaan Sarah dengan bertanya kepada orang-orang di sekitar sana. Hingga pada akhirnya, Jamesy berhasil bertemu kembali dengan Sarah. Jamesy terlihat sangat senang, namun sayangnya saat itu Sarah sudah memiliki tunangan dan Sarah pun berkata bahwa dia merasa sangat bahagia bersama dengan tunangannya. Dan film pun selesai. I need to get out. Where we go? Far from here. Itu tadi rangkuman alur film Jamesy Boy. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga ya ke rekan kalian. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video-video terbaru dari channel kami. Tetap santuy, jangan panik, and see you! Reminds me.